Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kembali di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, kami percaya Engkau akan hadir ya Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah Engkau, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu mengubah setiap kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama dari awal kata masuk
hadirat-Mu Tuhan, menghiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat keagungan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Tuhan, inilah kerinduan kami Yesus, selalu bersekutu dengan Engkau. Kami sungguh suka ya Tuhan, kami senang berada di dalam hadirat-Mu. Inilah yang selalu kami rindukan, selalu diam di bawah kaki-Mu Yesus. Kami hanya ingin selalu menyembah Engkau. Biarlah Roh-Mu penuhi setiap kami Yesus. Roh-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau sampaikan apa yang ingin Engkau katakan bagi setiap kami Yesus. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu selalu sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Kami siap menyembah Engkau lebih lagi. Mari semuanya sembah, katakan Yesus. Oh, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku
lagi dengan firman-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau ya Allah kami. Mari semuanya sama-sama dari awal kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan sungguh tiada yang bisa. Katakan lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama dari awal katakan, sungguh besar setia
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah selamanya Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sepanjang hari Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Sepanjang hari hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus,
Tuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan, aku berdoa firman-Mu, janji firman-Mu yang kami naikkan, nyanyikan ini, biarlah ya Tuhan berlaku terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah akan memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami, segala kebutuhan kami, makanan kami, pakaian kami, tempat tinggal kami, segala yang kami butuhkan untuk hidup. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupinya. Bahkan Tuhan, Engkau bukan cuma memelihara, mencukupi kami, ya kan, soal materi, tapi juga Engkau menyediakan kekuatan, hikmat, penghiburan ketika kami sedang menghadapi masa-masa sulit, tantangan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau mencukupinya bukan berdasarkan kekuatan kami, tapi menurut kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan saat ini menaruh harap dan percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, ampuni segala kekhawatiran kami. Setiap kali kami khawatir, kami ngerti, kami tidak mempercayai pemeliharaan. Tuhan, biarlah Engkau berikan buat kami Tuhan hati yang bisa percaya. Ya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Engkau yang menyediakan segala keperluan hidup kami. Kami percaya janji-Mu ini Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami nantikan janji-Mu ya Tuhan. Kami nantikan janji-Mu. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu untuk bisa ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu, mengajar sebagian sabda firman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan kami ya Tuhan tanah hati ya Tuhan yang baik, supaya setiap benih firman yang ditabur sungguh Tuhan bisa masuk, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, mengubah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan lagi untuk ngulang ya saudaraku tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, khususnya dalam hal berkat keuangan. Saudara ya. Nah, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dasar firman-Nya adalah saya ingin Ibu Bapak baca Filipi pasal 4 ayat 19, tadi nyanyian yang kita sudah naikkan tadi. Filipi 4 ayat 19, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ingin saudara bisa hafalkan ayat ini. Lalu saudara mulai renungkan ayat ini, perkatakan ayat ini, supaya ayat ini bisa tersimpan dalam hati saudara. Kerinduan dan doa saya lewat khotbah ini adalah bahwa saudara bisa menikmati dan mengalami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Katakan amin, bukan cuman kita
bukan cuma kita saja yang hidup dalam pemeliharaan, tapi anak cucu kita hidup dipelihara Tuhan. Seperti Daud berkata, anak cucu tidak akan meminta-minta roti. Karena apa? Karena dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat ini ya, dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ingin bedah ayat ini saudara ya. Kita bedah satu-satu daripada ayat ini saudara. Saya tulis dengan ada 4 faktor penting dari ayat ini untuk kita ketahui. Ya, yang pertama di sini Tuhan mencukupi bukan sebagian ya dari keperluan kita, tetapi segala keperluan kita. Jadi Tuhan memenuhi segala, katakan segala keperluan kita, bukan sebagian. Saudara percaya, katakan amin. Ya, jadi di sini Tuhan tuh tahu apa yang kita perlu. Saudara tahu? Saudara percaya Tuhan tahu apa yang kita perlu? Bahkan sebelum kita memintanya, Tuhan tahu. Jadi Tuhan, pemeliharaan Tuhan ini mencakup apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, segala hal yang kita butuhkan untuk hidup. Nah, ini yang kita masukin dalam pikiran kita. Jadi pemeliharaan Tuhan juga bukan cuma semata-mata soal materi, ya. Tetapi juga Tuhan menyediakan buat kita kekuatan, ya, hikmat, penghiburan, damai sejahtera saat kita menghadapi tantangan hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang ditanamkan, segalanya dia akan cukupi kalau butuh kita. Ya, tanamkan di sini. Kalau kita percaya ini pasti gak ada kekhawatiran. Yang kedua saudara, ya kan, perhatikan, Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan kita, bukan segala keinginan kita. Beda nih. Apa bedanya keperluan sama keinginan? Tuhan tidak mau kita hidup hanya, ya kan, memaksakan keinginan. Tuhan gak mau. Kalau Tuhan mau memenuhi, dia penuhi sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Yang ngerti katakan amin. Tapi ketika kita coba trace lagi, lihat lagi ke belakang pelajaran tentang yang kemarin ya, tentang 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Ya, Tuhan melipat gandakan roti, saudara, itu sesuai dengan apa? Kehendaknya dia. Tetapi melipat gandakan ikan sesuai dengan apa? Kehendak manusia. Yang mengalami kelimpahan adalah apa saudara? Rotinya. Kenapa kok ketika Tuhan melipat gandakan roti sesuai dengan kehendaknya terjadi pelipat gandaan? Ini uniknya. Tuhan tuh mau lihat dulu kebutuhan kita. Dia tanggung jawab cukup. Tetapi ketika kita mulai mengerti hidup itu bukan memaksakan keinginan, tetapi hidup adalah menuruti kehendak Tuhan. Maka saudara ada bagian lebihnya yang 12 bakul itu. Itu digunakan untuk memberkati orang lain. Tuhan pakai kita untuk berbagi pada orang lain. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita, maksa untuk diri, ya pas untuk kita dan kita gak pernah dipakai Tuhan untuk berbagi ke orang lain. Makanya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini yang harus kita tahu. Dampak daripada ini nanti kita akan belajar. Tentang apa? Kita harus hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup. Kalau kita cepat kenyang, cepat cukupnya, wah sisanya pasti lebih dari 12 bakul. Sisanya lebih banyak lagi orang yang bisa ditolong oleh Tuhan lewat tangan kita. Lewat mulut kita. Lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan hanya mencukupi segala kebutuhan kita. Yang ketiga kita belajar saudara. Yaitu apa? Tuhan itu mencukupi segala kebutuhan kita bukan menurut kemampuan kita. Bukan menurut uang kita, keadaan uang kita.
Tetapi Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Menurut apa saudara? Kekayaan dan kemuliaannya. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau dia cukupi, ya kan, bahwa Tuhan sumbernya tidak ada habisnya. Tanamkan ini. Ini yang saya tanamin dalam diri saya. Katakan amin. Ya. Yang keempat, ya kan, ada kata di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam apa? Apa artinya dalam Kristus Yesus? Janji firman Tuhan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang mau hidup di dalam Kristus Yesus. Bukan untuk semua orang. Ya, tetapi hanya bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Yohanes 1 ayat 12 katakan, siapa anak-anak Tuhan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah sekarang saya munculkan satu pertanyaan begini saudaraku. Ya, kalau ayat ini adalah janji Tuhan buat setiap kita. Pertanyaannya adalah kalau Allah mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, pertanyaan sekarang begini, mengapa ya kan masih banyak orang percaya yang masih bergumul dalam keuangannya? Apakah Allah telah gagal atau lalai? Apa Allah berdusta akan hal ini? Jawabannya tidak. Saya mau kasih tahu begini. Setiap janji Tuhan pasti ada apa? Syarat yang harus dipenuhi. Kasih Tuhan itu tidak ada syarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka diberikan anaknya tunggal. Karena dia mengasihi dunia, langsung dia berikan anaknya. Tetapi saudara, anaknya, saudara ini ya kan diberikan pada dunia untuk mati di salib, untuk menyelamatkan dunia. Tidak semua orang yang menerima keselamatan, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi janji untuk keselamatan tidak untuk semua orang, tetapi kepada orang yang percaya. Nah sekarang kira-kira apa sih persyaratan, ya kan, bagi orang yang mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam berkat keuangan? Nah saya ingin ajak saudara, pasti saudara mau dong hidup dipelihara oleh Tuhan, amin. Ya di masa-masa sulit ini kita sudah banyak belajar dan lihat di Alkitab. Di masa kelaparan Tuhan tuh bisa sanggup memelihara umatnya saudara. Meluputkan mereka dari kelaparan. Nah hari ini kita akan belajar saudaraku Yesus. Paling tidak ada lima langkah. Simple sekali saudara. Tetapi maksud saya begini ya. Bahwa poin-poin ini bukan seperti mantra gitu loh saudaraku. Tetapi ini hasil daripada hubungan. Perjalanan hidup kekristenan itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Di mana kita membangun kebiasaan dan disiplin rohani yang kita biasakan ini. Bukan karena kita udah doa langsung selesailah masalah keuangan kita. Tidak itu juga. Tapi Tuhan juga bisa lakukan hal seperti itu. Yang ngerti katakan amin. Tapi saya mau katakan bahwa coba mulai ya kan bangun satu disiplin rohani. Kebiasaan rohani. Kalau saudara mau dipelihara oleh Tuhan dalam hal khususnya keuangan. Ya kan saudara. Atau segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang pertama itu apa saudara? Syarat pertama yaitu apa? Saudara harus berdoa. Simpel banget kan? Berdoa. Dan meminta pertolongan Tuhan. Jangan jadikan doa. Makanya setiap dalam hidup saya selalu ini kan. Jangan jadikan doa itu sebagai bagian terakhir setelah semuanya udah gak ada jawaban. Saya ingin saudara utamakan Tuhan. Katakan amin. Kalau mau apa, rencana apa, buat apa, ada apa, doa. Katakan amin. Biasakan ini saudara. Kenapa kita harus minta? Minta Tuhan cukupi segala keperluanku. Saudara bisa berdoa, Tuhan cukupi segala kebutuhan saya. Saya butuh Tuhan ketenangan. Saya butuh damai sejahtera, saya butuh kekuatan, penghiburan. Saya butuh uang untuk bisa melunasi biaya anak-anak sekolah saya.
Saya butuh uang untuk bisa melunasi uang kontrakan rumah saya dan lain sebagainya. Saudara bisa berdoa. Saudara harus minta, ya. Yohanes 16 ayat 24 katakan apa? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan apa? Menerima. Minta dengan sungguh-sungguh. Supaya penuhlah sukacitamu. Saya tulis begini saudara. Tuhan tuh ingin melihat kerendahan hati kita. Kenanya, kenapa kalau Tuhan sudah tahu kebutuhan saya harus berdoa lagi, harus minta. Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan suka memberi pemberian yang baik, tetapi Dia ingin kita berdoa dan meminta kepadanya. Katakan amin. Ya, Tuhan tuh mau saudara tuh kita semua dilatih dalam keadaan apapun untuk belajar rendah hati. Pada waktu bagaimana kita bisa tunjukkan kerendahan hati kita? Berdoa. Ketika doa itu sepertinya nggak nendang, nggak kuat, tambahkan dengan apa? Puasa. Puasa ini itu menyatakan kesungguhan hati kita bahwa saya serius dengan permintaan saya ini, Tuhan. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang bisa nolong saya. Saya tidak andalkan yang lain, hanya Tuhan. Dan saya pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Doa seperti itu. Sampai terbangun yang namanya iman. Ada iman ternaik. Pengharapannya bangkit. Kasihnya sama Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera. Kekhawatirannya bisa hilang. Doa pada waktu saudara minta pemeliharaan Tuhan. Itu doanya harus menghasilkan apa? Damai sejahtera. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Saran kedua. Ya, biasakan saudara selalu minta dipelihara Tuhan. Yang kedua adalah saudara kita harus belajar hidup dengan rasa syukur. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan. Bukan keinginan. Saudara, makanya kita harus hidup dengan rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara mengerti ya ayat ini ya. Kalau ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan. Saudara, hidup dengan rasa cukup itu apa sih? Ya, hidup dengan rasa cukup itu hidup sesuai dengan kebutuhan. Katakan amin. Ya, coba biasakan hidup sesuai dengan bukan hidup sesuai dengan apa? Keinginan. Saudara, jika kita belajar hidup dengan rasa cukup, hati kita akan melimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Saya melihat begini ya, ada banyak orang punya konsep berpikir kalau aku sudah dapat kerjaan, kalau aku sudah punya rumah, kalau aku sudah punya motor atau mobil, kalau aku sudah menikah, kalau aku sudah punya anak, kalau aku sudah pensiun, kalau aku, maka aku akan bahagia. Saya rasa konsep berpikir kalau aku maka, ya kan, kalau aku begini maka, konsep pikirnya keliru. Saya mau katakan, kalau kita tidak pernah belajar hidup dengan rasa cukup, kita tidak akan pernah berbahagia. Kalau kita tidak pernah belajar hidup dengan rasa cukup, kita akan menjadi orang yang sulit mengucap syukur. Ya, hidup kita akan penuh dengan keluh kesah. Ya, pasti kalau saudara mungkin pegawai baru, ya pegawai baru nih, baru diterima kerja. Kalau nggak punya rasa cukup, pasti nggak betah. Maunya keluar, nggak ada komitmen. Orang yang kerja sebentar, pikir-pikir, aduh nggak ini. Kenapa kita sering kayak ngeluh-ngeluh apa segala macam? Karena nggak pernah bisa punya membangun, mendisiplinkan diri dengan apa? Rasa
rasa cukup. Belajar apa adanya dulu. Keterima kerja, ya kan? Ya begini, tempatnya begini, bosnya begini, gajinya segini, keadaannya gini, kerjaannya begini. Kalau kita bangun rasa cukup, saudara akan bisa betah kerja di situ. Katakan amin. Ya kan? Karena di mana-mana pun kalau kita nggak pernah bangun rasa cukup bukan soal makan loh, bukan soal punya ini punya itu. Tapi ini sebenarnya di sini di pikiran dan sikap hati. Kalau orang nggak pernah mau bangun rasa cukup, saudara, itu pacaran juga pasti gonta-ganti pacar. Nggak pernah mantep orang nggak begitu. Apalagi saudara, contoh lagi, pelayanan bergereja, jadi jemaat, pindah-pindah gereja pasti kalau nggak ada rasa cukup. Kalau kita punya rasa cukup, pasti kita ada muncul rasa apa? Puas. Dari rasa puas, lalu kita berkata begitu, terima kasih Tuhan. Ada rasa syukur. Katakan amin. Wah, lelah capek loh kalau saudara hidup bersama dengan orang yang tidak punya rasa cukup. Untuk bisa punya rasa cukup itu harus ibadah, harus nyembah. Karena lewat penyembahan manusia bisa puas. Katakan amin. Kepuasan saudara itu letak bukan berapa banyak makanan, jenis makanan, atau tempat apa. Tapi ketika seseorang berjumpa dengan siapa? Penciptanya. Nyembah, ibadah itu worship. Saudara, ya kan ibadah kalau disertai dengan rasa cukup. Dia mau ngomong begini saudaraku. Kamu akan punya kepuasan, punya rasa cukup. Kalau kamu kuat dalam penyembahan. Kuat nyembah, kuat ibadahnya. Itu akan berikan kamu bilang, puas. Seperti Paulus berkata kan, waktu aku kekurangan, aku bisa tanggung itu. Gak rahasia, aku bisa. Waktu aku kelimpahan, aku gak sombong. Waktu aku kurang, aku gak kecewa. Ya kan? Karena segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang berikan kuat. Dalam Dia yang berikan kekuatan baru. Kenapa? Paulus yang tulis, dia sudah menemukan dan sudah belajar rasa cukup. Di dalam mana? Dalam ibadah, dalam worship itu. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini satu pewahyuan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Kita harus belajar hidup dengan rasa cukup. Apabila kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan berkat keuangan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Ketiga saudara. Pertama doa. Ya tambahin puasa. Tambah serius. Yang kedua apa saudara? Hidup belajar dengan rasa cukup. Ya udah cukup. Dalam segala aspek ya saudara. Cukup. Bukan cuma soal apa ya. Apa. Tapi segala aspek. Ya cukup juga bilang. Seharusnya kita diperhatikan ya. Orang tuh taruh perhatian lah, sapa. Tapi orang gak nyapa, gak perhatiin kita. Kita bilang cukup aku sama Tuhan. Aku tuh puasnya, sukacitanya bukan bagaimana orang perlakukan saya, punya apa, jadi apa. Puasnya saya karena Tuhan. Karena ibadah worship ini, aku sudah puas. Sehingga aku gak lagi ingin yang lain. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Itu baru dapat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah apa? Kita harus belajar memberi persembahan dengan iman. Kita harus memberi persembahan dengan iman. Saudara, ini yang bingung nih. Ini yang unik saudaraku. Ya kan? Ketika kita berada dalam kebutuhan. Kebutuhan kan bisa kita lagi butuh ini nih. Dalam kebutuhan, bukan kelimpahan ya. Dalam kekurangan. Di saat itulah seharusnya saudara dan saya menabur. Memang nampaknya tidak masuk akal. Ketika kita dalam kebutuhan, kenapa kita harus memberi persembahan nabur ke Tuhan. Saya mau kasih tahu, itulah jalan. Itulah cara jalan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata apa? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Katakan amin saudaraku. Jadi jalannya Tuhan dikatakan itu lebih tinggi. Lebih tinggi itu ada. Kita tuh gak ngerti.
tetapi kita jalani saja jalannya Tuhan, saudara akan terheran-heran. Katakan amin. Justru dalam kebutuhan Tuhan suruh nabur. Saudara nabur. Memang saya melihat cara atau jalan Tuhan, cara jalannya Tuhan. Itu kalau buat dunia tuh disebut paradoks. Atau paradoks kan saudara? Paradoks. Cara jalannya Tuhan. Menyelesaikan masalah kita. Cara jalannya Tuhan menuntun kita kepada kebesaran. Itu paradoks dengan dunia. Saya kasih contoh. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ini paradoks ya saudara. Kita baca ya. Ayatnya 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi. Sedangkan kita diajar dari SD. Saya belum bicara tuh sama guru-guru SD Bethesda. Hemat pangkal kaya harus sudah ada, dihilangin pepatah itu. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, betul gak saudaraku? Hemat pangkal kaya, itu enggak. Karena Alkitab bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi saya yakin saudaraku, orang yang melakukan firman ini, pasti orang ini diberikan Tuhan hikmat, betul gak? Bukan berarti dia sebar hartanya semua lalu besoknya dia gak makan gak minum. Lalu jadi gelandangan, jadi homeless, bukan itu. Ngerti kan saudaraku? Arti kata menyebar harta ini adalah, saudara, ada bagian yang memang dia sudah pisahkan. Untuk dia sebar, untuk dia tabur kepada orang-orang yang membutuhkan. Katakan amin. Ada bagian. Ada bagian yang untuk diinvestasi, itu sebar, ya kan? Ada yang untuk ditabung, ada yang untuk dimakan. Kalau Alkitab selalu ajar, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Yang ngerti katakan amin. Saya ingin ajak coba baca di dalam Yesaya 55, baca ya saudara yuk. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi jalannya Tuhan itu jauh lebih tinggi. Kalau lebih tinggi pasti lebih benar, maksudnya saya. Lebih siapapun yang jabatannya lebih tinggi, perkataannya itulah yang benar. Betul gak saudara? Misalnya ya kan, sebagai seorang anak, pembantu ngomongnya boleh makan. Ada yang lebih tinggi, namanya siapa? Mamanya. Betul saudara, mamanya, ibunya. Ibu bilang jangan makan. Harus didengerin yang mana? Kata-kata pembantu atau mamanya? Mamanya lah, itu lebih tinggi. Itu lebih benar. Nah ini artinya. Demikian, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Memberikan benih pada penabur. Jadi pengertian barang siapa menyebar-nyebar harta, yang dia sebar apanya saudara? Bukan roti loh. Apa? Benih. Saudara-saudari katakan amin. Saudara dan saya bisa punya benih kalau saudara hidup dengan rasa cukup. Katakan amin. Dalam hidup kita harus ada bagian-bagian yang dimana benih itu bisa kita kasih kesempatan orang lain. Ya kan? Dimana itu harusnya bagian kita, kesempatan kita kasih kesempatan orang. Ya, terus lagi ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Kalau kita nginjilin orang, nasehatin anak, omongin terus.
Kelihatannya gak didengerin sama dia. Tapi itu gak sia-sia. Saya mau ngomong gini. Kemarin hari Minggu kan duduk nih makan. Sama salah satu jemaat. Saya bilang, puji Tuhan ya. Bapak, ibu, anaknya tiga-tiganya laki-laki. Tiga-tiganya laki-laki itu baik semua. Dan yang kuncinya apa? Yang saya pelajari. Kita kan kenal udah tahunan, belasan tahun. Satu saya lihat. Ya kan? Bapak dan ibu. Saya bilang, itu nggak pernah nggak pernah rasa capek-capeknya untuk nasehatin terus anaknya satu-satu. Jangan begini, harus begini, jangan begini, harus begini. Terus nasehatin terus. Terus saja. Iya Pak, bener. Kadang-kadang kenapa anak kita kok ini kan? Ini perlu. Kita capek Pak, udah ngomongin gak mau denger. Terus. Seperti Tuhan tuh, saudaraku, selalu bicara terus sama kita. Doa-doa, orang-orang kudus yang berdoa buat kita sebelum kita diselamatkan. Itu gak pernah sia-sia, akan kembali. Untuk mengerjakan maksud Tuhan. Katakan amin saudara. Ya kan? Ini yang saya dapetin. Iya ya. Kayak saya berpikir kadang-kadang saya khotbah ya. Saya khotbah, saya sungguh-sungguh khotbah. Saya persiapan sungguh-sungguh. Saya juga mau jalan sungguh-sungguh. Ketika saya melihat mungkin yang dengar kok gak lakukan. Kayaknya kok gak ada perubahan, gak ada apa. Itu kadang kita jadi, tapi ini firman menghibur saya. Ya kan, setiap firman yang saudara bagikan, setiap nasihat yang isinya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya dia kan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 12 kita baca yang keras. 1, 2, 3. Sungguh kamu akan berangkat dengan apa? Sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanah abadi yang tidak akan lenyap. Katakan amin. Ya, saudara ini. Jadi kembali saudara ya, saya bilang bahwa kok heran ya Tuhan, kok kita lagi susah. Kita lagi sedang dalam kebutuhan. Kenapa harus bawa persembahan? Kenapa? Ya kan, kenapa kok Tuhan ajarin seperti itu? Toh juga gereja udah kaya. Aku kasih gak ada dampak apa-apa sama saya. Itulah cara pikir kita kan. Pikiran kita. Pikiran Tuhan jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Yang ngerti katakan amin. Saya ingin jelaskan begini. Kenapa justru di masa-masa kita susah. Justru kita ini butuh. Kenapa kita harus menabur memberi. Harus begini. Saya mau jelaskan begini. Tuhan itu adalah pemberi yang murah hati. Katakan amin. Tuhan itu pemberi yang murah hati. Dia suka memberi pemberian yang baik. Khususnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dia ingin semua anak-anaknya belajar menjadi orang-orang yang apa? Murah hati. Seperti dia yang murah hati. Justru ketika kita dalam kekurangan, dalam kebutuhan kita bisa mau berusaha seperti Yesus, seperti Tuhan. Murah hati. Ketika Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Itu gak terlalu sulit untuk bisa saudara memakai benih itu untuk ditabur. Ada banyak orang, saudara, mengganti benih. Dia robah benih yang harus ditabur. Dia ubah menjadi apa? Jadi roti. Ini yang membuat habis keserakahan. Saudaraku. Jadi ada janji firman Tuhan buat setiap kita, saudaraku. Apabila kita memuliakan. Apabila kita mengutamakan. Ya kan? Tuhan dengan hasil pertama. Persepuluhan. Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung kita penuh sampai berlimpah-limpah. Ya, Amsal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, ini poin penting. Bahwa mungkin saudara bisa berkata bahwa saya tidak bisa Pak Sabta membawa
memberikan perpuluhan. Tapi kenyataannya hidup saudara tidak akan pernah diberkati kalau saudara tidak memberi, yang tidak membawa persembahan, persepuluhan. Yang keempat, bagaimana caranya hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Pertama, doa dan puasa. Yang kedua, hidup dengan rasa cukup. Memberi dengan iman, makanya berinya dengan iman. Ya, yang keempat adalah apa? Saudara saya harus menjaga integritas. Menjaga integritas. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang berlaku tidak jujur. Saudara, ya, Amsal 16 ayat 11 katakan apa? Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Artinya begini saudaraku, Tuhan tuh menuntut kejujuran dalam setiap transaksi bisnis yang saudara lakukan. Ya, jangan curang. Yang kedua adalah dalam apa? Dalam pekerjaan dengan bos. Ya. Dalam berkarir, termasuk pembayaran gaji sama karyawan kalau saudara seorang bos. Transaksi penjualan. Nah, ini termasuk pembayaran pajak saudara. Pajak dengan Tuhan. Pajak dengan pemerintah. Nah, jika saudara ingin Tuhan berkati keuangan saudara, satu hal, sekali lagi saya mau katakan, kita harus berusaha berlaku jujur dalam keuangan. Jujur dalam keuangan. Saudara, jujur dalam keuangan. Apa yang menjadi milik kita, pakai itu. Ya, saudara bisa pakai, saudara simpan jadi tabungan untuk investasi di depan. Yang ketiga, untuk tabur, untuk benih. 3 itu. Apa yang menjadi milik Tuhan, bagikan milik Tuhan. Apa yang bukan milik kita, milik orang, jangan sentuh, jangan pakai, jangan ambil. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kita tidak boleh berlaku curang terhadap orang lain. Ya, keuntungan yang diperoleh dari kecurangan selalu membawa masalah. Termasuk saudara bagaimana keuntungan curangan. Salah contohnya apa saudara? Utang tidak bayar. Kita pinjam uang orang dengan punya rencana. Apalagi punya rencana tidak bayar. Dan kita tahu tidak mungkin kita bisa bayar. Ini ada masalah. Saya ingin saudara bertobat untuk hal ini. Dan minta anugerah Tuhan untuk bisa selesaikan itu semua. Katakan amin. Saya kan memang secara hukum ya saudara. Kalau seorang utang, ya utang nih nggak bisa bayar, lalu yang penagih utangnya penjarain. Harusnya utang piutang dinyatakan lunas kan? Karena dia udah bayar dengan badan. Itu selesai. Saya waktu khotbah di salah satu di Bandung waktu itu, saya sebutkan ke kota Bandung. Nah pagi-pagi saudara, saya ada kesempatan jalan pagi sama Pak Gembalanya waktu itu. Saudara, sudah almarhum. Ya. Dia cerita banyak hal tentang pada waktu masih di penjara, banyak sekali lagu-lagu dia bisa, dia pernah di penjara karena utang tidak bisa bayar. Utang tidak bisa bayar, dia penjarain dia. Ya kan saudara? Tapi di penjara itu dia bilang, dia banyak, Tuhan kasih banyak lagu-lagu buat dia. Lalu di penjara itu dia dapat pewahyuan pengertian. Sekalipun saya utang sama orang itu, saya tidak bayar, saya di penjara. Kalau saya keluar, dia bilang, keluar dari penjara, saya akan kerja. Saya kumpulkan uang, saya tetap akan bayar dia. Saya akan tetap bayar dia, semua saya akan bayar. Saya minta sama Tuhan. Singkat kata, dia cerita pada waktu itu jalan pagi sama saya. Saya bilang, Sabta, anugerah, saya lunasi semua. Dan beberapa orang yang saya utang, termasuk yang penjara, itu jadi jemaat. Jadi gereja di sana. Diselamatkan. Saudaraku. Jadi saya bilang, wah ini satu kesaksian. Saya bilang, ini hal yang luar biasa sekali. Saya bilang gitu kan, orang kan biasanya ya sudah. Tapi saya bilang enggak, memang utang. Dia bilang gitu. Saya ingin diberkati keuangan. Kita lihat juga memang gerejanya juga diberkati dan lain sebagainya. Saya pikir di firman Tuhan enggak bisa. Ya kan, ada pengecualian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Katakan amin. Katakan amin.
Saudara pernah kenal gak seseorang yang mungkin dia mendapat uang. Dia bisa dapetin kekayaan. Tapi justru uang kekayaan itu membuat dia jadi masalah. Sampai akhirnya terbuang lah istilahnya. Di masyarakat dan lain sebagainya. Ingat baik saudara. Apa yang kita selalu akan menuai apapun yang kita tabur. Kalau kita tidak jujur dengan orang lain, hal itu akan kembali ke kita. Jika kita berpikir tidak akan tertangkap. Nah ini ada kata-kata nih saya dapat nih. Kalau kita berpikir kita nggak mungkin ketangkap, nggak mungkin ketahuan. Kita harus ingat, lihat jam. Sadarlah, jam selalu apa? Berdetak. Jam selalu berdetak. Artinya apa? Pasti ada waktunya. Kenapa? Kita tidak bisa menipu Allah, lalu bisa bebas begitu saja. Yang kelima, yang terakhir saudara, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan dengan segenap hati. Ya, Matius 6 ayat 32 sampai 33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hidup dalam pemeliharaan Tuhan artinya hidup dengan iman, bukan hidup dengan kekhawatiran. Tuhan menghendaki agar kita percaya penuh kepadanya, menyerahkan segala beban hidup kita kepada Dia. Katakan amin saudaraku. Ada satu ayat saudara, ini bisa saudara hafalkan nih. Mazmur 111 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Tuhan gak lupa. Janjinya apa? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Kata kuncinya apa? Takut akan Dia. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Apa takut Dia? Hormati Dia. Ya saudara, ya kan? Kagum akan Dia. Segani Tuhan. Kasihi Tuhan. Rindukan Tuhan. Saya berdoa, biarlah pemeliharaan Tuhan. Saudara akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Bukan cuma saudara, tapi anak cucu saudara dipelihara oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Yesus. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kelayakan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit daripada kehidupan anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memelihara segala kebutuhan kami. Kebutuhan rohani kami, jasmani kami, kebutuhan hubungan sosial dan keuangan kami. Engkau Allah sanggup mencukupinya buat kami. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.